Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya, adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Semoga baik ya Kak. Amin. Kita ketemu lagi ternyata Nah, ya. iya. Aduh, ada siapa nih? Ada Kak Esa dan Kak Eno. Kak Eno, iya. Hari ini kita mau nemenin adik-adik untuk beribadah Iya. sekolah minggu ya Kak ya. Walaupun sekolah minggu online, tapi tetap semangat ya Kak. Tapi ada satu nih Kak yang menyenangkan. Apa tuh Kak? Kok nggak tahu sih? Mereka ini lagi libur Kak. Oh iya. Iya, mereka sedang menikmati liburan Idul Fitri bersama dengan keluarga Kak. mereka. Ya kalau bisa, iya. kalau bisa mereka tetap ada di rumah ya. Nggak usah Jangan liburan kemana-mana. dulu lah ya Kak. Iya, untuk mencegah supaya virusnya tuh nggak bertambah banyak. Nggak Ya. menyebar ya Kak. Iya betul sekali. Oke, Nah, oke. Hari ini kita mau beribadah ya Kak Esa ya. Iya. Sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mendidih di Hatiku. Pakai gaya ya. Ya, yang semangat ya adik-adik ya. Harus selalu gembira, harus selalu semangat ya Kak. Dan mendiri di hati kita dong Kak Iya. untuk terus memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Tapi kayaknya masih kurang semangat nih. Kita nyanyi satu pujian lagi ya Kak. Ah boleh banget tuh Kak. Ya. Kita nyanyikan lagu Kapalku Miring. Ya. Masih bangkit berdiri ya adik-adik. Dengan gayanya juga ya Kak ya. Iya. Jangan lupa. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat tinggi goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Ku panggil Yesus jadi kaptenku. Adik-adik boleh duduk kembali. Ya. Sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam ibadah sekolah minggu ini. Sekarang kita mau nyanyikan pujian Bapakku datang padamu sambil sikap berdoa, lalu dilanjutkan oleh doa pembukaan oleh Kak Eno. Iya. Jika berdoa ya adik-adik ya, lipat tangannya, tutup matanya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucapkan
syukur atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik, Kak Eno akan pimpin doa ya. Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini, ketika Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat di dalam kehidupan kami. Bahkan di sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami ingin memberikan bakti kami, ingin memberikan hati kami, ingin memberikan pujian kami, untuk kami ambil bagian di dalam ibadah komisi sekolah minggu. Terima kasih untuk 1 minggu yang sudah boleh kami lewati ya Tuhan. Dan ini adalah persembahan kami yang hidup, kami ingin datang kepada Tuhan, kami ingin berbakti kepada Tuhan, kami ingin diberkati oleh Tuhan. Berkatilah ibadah sekolah minggu ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah Roh Kudus saja yang boleh hadir memberkati kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya. Oke Kak Esa, kita ada apa lagi selain ini? Oh iya, sebelum itu untuk yang ingin mengirimkan kesaksian pujian, ya, bisa mengirimkan ke nomornya Kak Neta atau Kak Siska. Paling telat hari Sabtu jam 3 sore. Jam 3 sore. Seperti biasa ya Kak, belum berubah. Kedua kakak kita, Kak Neta atau juga Kak Siska. Ditunggu ya videonya adik-adik. Dan semoga lebih lucu-lucu lagi ya dari hari ini. Oke Kak? Sekarang kita mau memberikan pujian nih. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Markas Iblis Dihancurkan. Selamat. Pakai gaya. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, ya saya. saksinya Tuhan. Oh yes, Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan Kak. Kita mau memberikan persembahan ya Kak ya. Persembahannya ditaruh di tangan sebelah kanan, dilipat yang rapi, lalu diberikan dulu ke mama atau papahnya ya Kak. Iya. Nanti mama atau papahnya yang mengirimkan persembahannya ke kakak pengasuh. Kakak pengasuhnya ya. Ya, kita nyanyikan lagu Kami Bawa dan Berikan. Masih tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Dan kiranya Engkau berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan ini
agar dilandaskan akan rasa takut akan Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik. Masih bangkit berdiri ya, Kak? Masih bangkit berdiri nih, Kak, ya? Oh, masih semangat masih ternyata adik-adik ya di rumah ya. Iya. Sama juga, kita juga masih semangat ya, Kak, iya. ya? Oke. Kita mau nyanyikan pujian, dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita nih, Kak. Adik-adik sebelumnya boleh duduk kembali ya. Ya, dari tadi udah berdiri ya, Kak, iya, ya? Capek. Masih capek. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan atau cerita, adik-adik kan udah duduk yang rapi nih ya, dan semua bersedia untuk mendengar dengan tertib ya, Kak, iya, ya. Kak. Oke, baiklah. Untuk yang pertama, seperti biasa, kita ambil senjata kita dulu. Alkitab. Ya? Alkitab. Ya, kita ambil Alkitab kita, adik-adik ya. Kita siapkan dulu itu di Kejadian. Kak Esa, sebenarnya adik-adik yang ada di rumah sebenarnya ada 2 pasal, namun kita mau baca yang pentingnya dulu nih, Kak. Oke. Ya. Nanti kalau adik-adik ada waktu bisa dibaca semuanya ya, Kak? Semuanya, betul. Dan nanti ada di dalam video ya. Iya. Oke, kita buka dulu dari Kejadian 47 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Gimana adik-adik di rumah? Apakah sudah terbuka semuanya? Sekali lagi di Kejadian 47 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Kak Esa, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Oke, Kak. Oke, adik-adik, kita berdoa yuk sama-sama. Kak Ena yang akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami sudah boleh memberikan pujian kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan bagi kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan diberkati melalui firman-Mu. Dan bila Roh Kudus yang boleh memeteraikan segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati adik-adik sekalian yang mendengarkannya, biarlah Engkau juga yang memberkati mereka. Dan mereka boleh dapat mengerti dan memahami apa maksud dari firman Tuhan yang sebentar lagi akan mereka dengar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, oke. Kejadian 47 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Saya akan Kak Eno akan baca terlebih dahulu ayat yang pertama. Kak Esa dan juga adik-adik sekalian yang ada di rumah. Ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Ya. Judul perikopnya adalah Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya,
dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya, itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, "Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami." Lagi kata mereka kepada Firaun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan sisi rumah ayahnya dengan makanan jumlah anak-anak mereka. Amin buat firman Tuhan. Nah, Kak Esa dan juga adik-adik, ini ada video yang lebih lengkap lagi. Iya, Kak. Yang menceritakan bagaimana Yusuf membawa keluarganya. Iya. Kalau yang minggu lalu kan Yusuf bertemu dengan keluarganya. Iya. Ya kan, Kak ya? Iya. Nah, untuk minggu ini, saat ini kita mau menyaksikan video bersama-sama Yusuf membawa semua keluarganya ke tanah Mesir. Ya, adik-adik silahkan. Bani Israel, yakni Yakub, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, "Setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati." Dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, "Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan." Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu,
apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, Hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub. "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, Berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Itu tadi video yang sudah kita saksikan bersama-sama Kak Esa. Iya. Di mana Yusuf membawa Keluarganya ke Mesir. Mesir dan mereka diam di tanah Goshen. Goshen itu tanah yang terbaik. Iya. Karena Firaun sangat menyayangi Yusuf. Nah, kita kalau mau lihat Yusuf nih Kak, Iya. dari Kak Esa deh, yang Kakak lihat dari Yusuf itu bagaimana dia? Yusuf itu orangnya baik banget ya Kak. Baik banget, karena apa Kak? Karena dia walaupun udah dibenci sama saudaranya, udah dibuang ke sumur, dijual ke Mesir juga, tapi dia tetap mengasihi saudaranya. Betul, dan juga Yusuf itu tidak dendam juga ya, bahkan sangat mengasihi walaupun diperlakukan tidak baik. Nah, betul. Kali ini kita melihat satu sifat lagi Yusuf, yaitu apa Kak? Kak? Bertanggung jawab kepada keluarganya. Jadi Yusuf ini bukan orang yang egois, bukan orang yang kalau punya sesuatu itu mau dinikmati sendiri, mau menang sendiri, tetapi dia selalu ingat kepada keluarganya. Nah, karena dia seorang yang bertanggung jawab, makanya dia minta ke Firaun untuk membawa semua keluarganya dan juga barang-barangnya, ternak-ternaknya untuk pindah ke Mesir. Ke dan Goshen, ternyata diizinkan karena Firaun mengasihi Yusuf, dan Yusuf ini adalah orang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, akhirnya Yusuf dapat memelihara semua keluarganya. Jadi Yusuf ini nggak mau menang sendiri Kak. Jadi kalau
Kak Esa juga gitu kan? Iya. Mau berbagi kan ya Iya. kepada saudara-saudaranya. Betul. Jadi istilahnya tidak egois. Dan Yusuf adalah orang yang bertanggung jawab. Nah seperti itu Kak. Oh. Jadi adik-adik, baiklah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita walaupun masih kecil, tapi Iya. kita harus tetap Mengasihi. belajar untuk mengasihi dan bertanggung jawab Kak. Iya. Oke, itulah firman Tuhan hari ini Kak. Iya. Ya, biarlah memberkati kita sekaliannya. Oh iya Kak, ada ayat hafalan gak sih Kak? Ada, iya. Oh iya, Kakak jangan sampai lupa ya ada ayat Iya. hafalan ya Kak ya. Dari mana tuh, Kak Esa? Dari Bilangan? Bilangan pasal 6 ayat 24. Iya. Jadi adik-adik jangan lupa ya dicatat ya. Ayat Iya. hafalannya adalah Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24. 24. Nah, segera divideokan, dihafalkan dan dikirim ke Ke Kaneta Kaneta atau Kak Siska seperti biasanya supaya minggu depan bisa ditampilkan. Iya. Ya kan? Ayat hafalannya juga pendek ya Kak. Kakak yakin adik-adik pasti bisa lah ya. Iya, walaupun pendek tapi pasti sangat memberkati Iya, ya Kak ya. sangat Kita memberkati. percaya itu. Oke. Sekarang kita mau menyaksikan video ayat hafalan yang minggu kemarin nih Kak. Oh, yang minggu kemarin. Iya. Oke, iya Kak, boleh. Sekarang Yuk. kita mau menyaksikan video ayat hafalan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan adik-adik. Matius 6 ayat 14 demikian bunyinya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih, selamat hari Minggu. Ayat hafalan Minggu tanggal 16 Mei 2021 terambil dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan Minggu tanggal 16 Mei 2021 terambil dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni dosamu juga. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 6 ayat 14. Demikian bunyinya. Karena kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bye-bye teman-teman, selamat hari Minggu. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 6 Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Bye-bye. Minggu hari ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Wah, bagus-bagus banget ya Kak. Iya, videonya. dan yang pasti Kak Esa bangga nggak ngelihat adik-adiknya tuh setiap minggu rajin kirimin video. Wah, bangga banget Kakak sih. Iya, karena
biar bagaimanapun Iya. mereka menghafalkan untuk bekal mereka juga ya Kak ya. Iya. Iya. Nah, tadi kan kita udah menyaksikan cerita bahwa Yusuf yang sangat diberkati ya Kak. Sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Iya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, sekarang kita ingin menyudahi ibadah komisi sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Lipatlah Tangan dalam sikap berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, dan kami juga sudah mendengarkan cerita akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi pedoman dalam hidup kami, dan juga berkatilah dalam setiap aktivitas kami, di dalam kami bermain, kami belajar. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Amin. Dan inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan Yesus, selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak, pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Nah, sekarang ibadah komisi sekolah minggu kita telah selesai. Jangan lupa 3M ya Kak. Selalu ya, Iya. jangan pernah lupa. Iya. Apalagi kalau sedang keluar rumah ya Kak ya. Iya Kak. Ya. Tapi kalau perlu janganlah keluar rumah dulu ya Kak. Di rumah dulu aja. Iya, jangan bersama main keluarga. maksudnya ya, Iya. jangan main dulu ya. Apalagi kan masih dalam masa-masa libur, Iya. kalau bisa stay at home ya Iya, kan, dan betul stay healthy. banget. Tetap sehat, Tetap semangat. ya. Dan selalu berdoa, jangan lupa itu. Iya. Oke, adik-adik, sampai jumpa minggu depan di kebaktian Dengan sekolah minggu.
yang lainnya ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah, shalom.